wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan memberitahu progres produk yang saya buat kali ini. Saya itu membuat lampu menggunakan sensor tepuk tangan. Jadi gak tepuk tangan doang sih, jadi kita kayak suara gitu. Kita bisa mematikan atau menyalakan lampu hanya dengan tepuk tangan saja, suara. Gak hanya tepuk tangan, kita kayak siulan suara, ya seperti itu. Kemudian progres saya ini ya sudah, barangnya sudah datang semua, tinggal coding-codingannya dimasukin. Setelah itu ya kemudian Terus komponen apa saja yang dipakai? yang saya gunakan itu pakai Arduino Nano, kemudian pakai sensor suara KY37 kalau nggak salah, kemudian pakai relay 5 volt, terus pakai fitting lampu sama lampunya. Lampunya itu nyala ke lampu yang ginian ya, yang Lampu kayak gini. oh. Boleh kasih tahu nggak alasan kenapa barang ini? Ya, alasan kenapa saya merancang seperti ini yaitu kalau misalnya kita mager gitu ya buat nyalakin saklar lampu, kita bisa tepuk tangan saja gitu. Oh, oke. Ya, Oke, mati gitu. Oke. Alasan pribadi dan banyak orang yang magel juga. Dan kayak Mr. Bean itu kalau di film ya sampai pakai pistol matiin lampu. Berarti kalau korek itu dari cahaya, ini dari tepuk tangan berarti. Iya beda, tapi konsepnya sama. Kalau misalkan aku tepuk pramuka gitu, ntar matinya dong berarti. Ya, misalkan bisa diatur, misalnya ada jedanya juga gitu, hanya 2 kali hidup, 3 kali mati gitu bisa diatur. Ada lagi saran untuk Arya? Mas Raffi ada saran? Saran ke Arya? Tetap semangat Arya. Tetap semangat. Oh sudah, barangnya sudah datang ya? Di mana? Di kelas. Oh, di bawah? Ini udah. Oh, sudah di bawah. Jadi tinggal yang kayak fitting lampu gitu masih di kelas. Untuk Arduino sudah dicoba? Ini mau Nano. dimasukin. Oh. Nano dicoba dulu, nanti coding yang blink itu nyala mati. Kalau bisa masuk, baru ke coding yang lain. Untuk karena yang kemarin anak putri lagi ternyata Arduino Uno ada yang tidak kompatibel juga sama Arduino IDE. Kayak download masalah drivernya atau mungkin ada yang berbeda. Permasalahan nggak serta-merta yang Arduino Uno ternyata tapi ya Arduino Uno-nya yang murah katanya, bukan yang versi asli. Antara clone atau KW berapa saya nggak tahu. Ya dicoba dulu blinknya, hardware-nya terdeteksi sama program komputer atau enggak, tuh baru nanti ke yang lain. Wis, ada saran lagi? Tambahan? Ya cukup. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih nomor yang belum. Belum berapa tadi? Angger pilih sih. 3. 3 sudah? 7. 7 belum. Oh kak ngono areke. Jibril sakit. 8. Raffi. Raffi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada project kali ini saya itu ingin membuat lampu otomatis dengan menggunakan batas waktu. Jadi nanti lampunya akan menyala pada jam segini, lampunya akan mati pada jam segini. Jadi nanti lampunya bisa menyesuaikan dengan jadwal kegiatan kita. Misal kita sedang sekolah, maka lampu akan mati, lampu di asrama akan mati.
matikan secara manual. Terus misal kita waktunya balik asrama, lampunya nanti akan nyala. Terus misal kita sudah waktunya tidur, nanti lampunya akan mati sendiri. Gitu. Terus komponen yang saya gunakan itu yakni Arduino Uno, kemudian ada RTC sama relay 5 volt, sama lampunya juga. Terus sama progres saya itu alhamdulillah sudah ada pajaknya, tapi barang-barangnya belum datang. Oh, belum datang. Alhamdulillah. Oh, sudah dibeli? Sudah dicek Pak. Oh, sudah dicekat ke pembina. Pembina. Oke. Jadi tinggal nunggu ya. Kapan itu cek teh? Baru kemarin Pak. Oh, baru kemarin. Silakan kalau ada saran. Ada saran, kritik? Ada yang ingin ditanya. Ada ditambahkan? Ide yang sangat bagus Raffi, tetap semangat, jangan pernah Motivasi terus. Kalau Biasa. setting waktunya itu lewat mana? Lewat langsung ke Arduino sendiri atau? Dari RTD-nya. Jadi RTD-nya itu ada lampunya. Terus kita program kapan kita ingin lampunya nyala atau matinya itu lewat Arduino. Ya apa ya? Maksudnya gini, bisa nggak saya itu setting nggak pakai nggak harus jorokin pulang ke laptop lagi Arduino-nya biar buat jadi misal saya pengen bangun jam 5, jam 4 ganti-ganti gitu bisa nggak? Laksanakan ya, Bang. Nggak usah pasang bocornya kemana? Oh. Langsung programkan lokasi. Jadi kalau misal pengen perubahan waktu gitu. Ya, Tinggal beri lampu. Kalau misal perubahan waktu ya kita bisa program ulang. Tapi kalau misal tiba-tiba kita inginnya misal di programnya itu bangunnya jam 5, cuma Anda itu pengennya bangunnya jam 4, itu nggak bisa. Tapi kita bisa program secara manual. Jadi nanti lampunya bisa nyala dengan kita kerja sendiri. Jadi nanti lampunya hidup dengan cara manual. Terus apa itu smart light lobby? Organisatornya. Ya, terima kasih Pak Evan atas pertanyaan. Silakan kalau ada lagi. Yang Saran? Ada saran? Masukkan? Saran? Pakai Uno yuk? Iya. Uno. Hardi smart lamp 79.000. Ya, lanjut. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih nomor. Dan 17. Hah? 17. 17 April. Ayo. Cetak sini. Benar. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berdirinya saya Irfan ingin memberikan inovasi yang ingin saya buat. Jadi inovasi ini dilatar belakangi oleh teman-teman semua yang kalau di kamar mandi itu pas mandi lampunya kerannya dihidupin habis itu keluar gak dimatiin lagi kan airnya mubazir ambil-ambil. Nah saya ini membuat inovasi membuat keran yang bisa mati otomatis. Jadi saya pakai tertentu. Jadi gimana mekanismenya? Nanti saya itu pakai namanya float switch. Jadi itu ada dua. Saya pakai dua. Nanti saya taruh di level minimum sama level maksimum. Nah ketika air itu menyentuh float switch yang minimum, ini nanti keran itu akan otomatis buka. Jadi langsung nyala, langsung isi. Waalaikumsalam. Nah, kalau air nanti yang terisi sudah level maksimum, nanti kerannya otomatis tutup. Jadi kita itu belajar agar jangan membazir air. Soalnya masa depan ini masih butuh air.
Kemudian dari saya apakah ada tambahan dari teman-teman? Saya harap ada tambahan untuk Komponennya apa saja? enggak sepeda. Pakai note lucu, terus pakai box switch, terus pakai sensornya sensor apa? Sensor ketinggian. Pakai apa sensor ketinggiannya? Mungkin kalian yang belum terlalu mikirin terkait air ya. Ketika wis gede mungkin suatu saat PDAM itu kalau punya rumah pakai PDAM, air keran nih kan biasanya terus diisi. Jadi nggak ada istilahnya keran kosong untuk yang keran PDAM itu yang kalau seandainya bocor ataupun meluber itu bisa pembengkakan tagihan air ya. Jadi ya pernah kejadian ya lupa matiin dan sejenisnya, ataupun kadang tetesan air dari mana kemana karena PDAM terus-terusan. Kecuali yang kalau pakai tandon kan, tandon habis ya wis mati airnya kak, sebatas itu. Tapi kalau pakai PDAM airnya ngalir terus ya gak nganu, gak apa jenenge, gak bakal mati airnya. Ya tinggal nunggu tagihan membengkak ngono tok. Dan itu nggak bisa di kesalahan pribadi. Sudah? Sulitnya kalau itu kemungkinannya adalah kalau pakai sensor jarak atau ketinggian. Nanti kalau pakai ultrasonik ya agak susah penaruhan, peletakan karena hubungannya sama air, rawan konslet. Apalagi peletakannya di kamar mandi.
Kalau judulnya kan kalau nggak salah water control, saya nggak tahu alat yang dipakai apa aja, tapi bisa jadi kayak apa jenenge yang itu loh, ngisi konsepnya mungkin bisa diubah ke konsep kayak ngisi bensin di pom bensin. Jadi tinggal pencet butuh sak piro, akhirnya akan ngisi sak mono, tapi nggak manual. Bisa seperti itu, tapi ya Saya nggak pakai alat, jadi pakai yang ketinggian ya, Pakai. sensor pelampung. pakai pelampung. Ya. Terus pakai solenoid, Heeh. valve 12 volt, relay motor 1 channel, terus power supply 12 volt, terus kabel jumper, dashboard. Kok cukup nggak? Saya nggak tahu untuk budgetmu seberapa lo ya. 200. Lul. Lah ya. Soalnya komponennya kayak banyak untuk yang itu. Mungkin kalau saran pribadi ya bisa cari ide yang lain. Kalau dana nggak masalah sih ya lanjut aja. Nah. Ada saran? Kalau sempurna di mobil nggak ada sempurna. Karena untuk pribadi maksudnya saat perorangan jadi kalau 200.000 kadang masih terlalu mahal. Mungkin bisa pakai komponennya kan banyak, bla 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 bla. Sensornya terus aktuatornya juga ada beberapa. Peritil-peritilan butuh akeh. Berarti masih dalam tahap konsep ya? Belum. Nanti tolong difikan dulu kait komponennya sama itunya, penggunaannya untuk apa. Takutnya eman like 200.000 gak jadi. Nah itu. Ya itu yang Ada saran? Sampai tidak Mau ikut takut laptop. Sudah? Sekian, tidak ada tambahan lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo absen. 11. 11. Burung. Zik. Kera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membuat cara membuat sensor hujan. Sensor hujan. Kan apa? Kita juga nggak tahu hujan itu datangnya kapan. Oh. Nah, saya menggunakan pakai sensor hujan itu biar untuk pas pakaian tersebut itu bisa langsung menggeser itu. Oh, berarti jemuran otomatis. Iya, dengan otomatis. Nah, di sini saya bahan-bahannya itu kabel Arduino, Heeh. kabel jumper, Yo. dan sensor, breadboard, LED sama resistor, dan buzzer. Buzzernya itu untuk mengetahui bahwa kalau berbunyi itu udah ada tetesan air gitu, bahwa dan lampunya itu akan kedip dan langsung bergeser ke tempat yang Oh,
tempat yang apa, tidak terkena hujan itu. Kalau alat-alatnya masih menyusul. Yang ada cuma Arduino Uno, kabel jumper sama itu aja. Terus takon. Ini berarti nanti ceritane ada tetesan hujan, Oke. terus cuman suara tok. Oke, terus nanti itu bisa geser itu Lho gesernya pakai apa? pakai servo. Kalau Oh, lah iku servo kayak gak ditulis tadi komponennya. rumah Terus ada saran? saran Saya mau tanya sih. Atau mungkin dikritisi? Itu berarti mendeteksi itu berarti ngenteni udah cek baru melaku. ya. Berarti gak kayak deteksi akan hujan loh. Kalau Ya pokoknya anak Green, ya. tes nah sensor itu langsung gerak. Tapi bisa langsung terus kan ya, Bang? Ya sih satu Langsung cepet. kan bisa diganti. Ya terus tadi. Ya ternak koordinasi. oh berarti bahasa dulu berarti. Ya. Ini bahasa. Tapi kalau berarti cuma air doang. Kalau misalnya kan jemuran itu rawan kena debu, kena apa. Saya kalau angin kencang dibutok, Ya. itu bisa nggak ditambahin untuk programnya rakyat? Berarti sampean ini pakai apa tadi sih namanya? Ya, Buat sensor Sensor apa gitu? sensor hujan. bisa hujan. Rain drop. Rain sensor. Itu bisa nggak kayak misalnya itu berarti deteksinya pakai apa? Pakai Suhu udara atau nggak ada tetesan itu langsung gerak. berarti pakai suhu udara. Ya. Kalau misalnya ditambahin kalau suhu udaranya apa namanya terlalu panas bisa dicek. Kalau misalnya kasusnya angin kencang Bisa. bisa jadi saran. Sudah ada lagi. Kalian dengar? Yang kalau mau nambahin itu yang terkait kalau memperkirakan udan enggak ya kemungkinan adalah pakai sensor yang terkait kelembapan dan sejenisnya yang DHT 11 atau DHT 22. Sudah tadi. Kalau yang raindrop kelemahnya yang tadi benar yang Arka kurang sensitif kalau ada masalah kayak angin kencang ataupun debu berterbangan itu ataupun nanti seandainya apa itu debu menutupi sensormu kan nanti nggak terlalu sensitif malian kalau ada kena debu. Jadi opsi lain ya kalau mau nambah sensor ya bisa. Yang bisa jadi salah satunya adalah DHT 11 terkait suhu dan kelembapan. Kalau mau ditambah, kalau enggak ya wis ngono tok ya gak apa-apa. Yang penting jadi sih. Terus masih nganu ya, berarti ini masih konsep belum beli. Yang ada sudah ada Arduino. Masih belum datang. Oh iya. Loh, sudah pesan ke pembina? Terus apa mana ya? Apa mana ya? Ada saran lagi? Saya nggak ketemu. Tak ada? Selanjut. Zik.
Ikan berapa meter? Mbah aku ya lali. Iki kurang pirang arek iki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Dua anak enggak masuk, kurang 1 orang. Siapa yang belum? Wah, Arka iko. Iya, Arka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam untuk kita semua. Jadi pada hari ini seperti kawan-kawan yang terdahulu sebelumnya, saya akan menyampaikan terkait progres saya untuk proyek SDG dari Mapel KIK yang dilakukan oleh Beliau Besar Kami. Jadi proyek yang saya angkat kali ini saya namai sawah buat. Hah? Sawah buat. Sawah buat? Menjaga sawah. Oh, sawah buat. Latar belakangnya itu karena daerah saya, kalau saya lihat dan juga saya dengarkan sambatan dari pakde-pakde dan budi saya, itu sawah sekarang udah beda kayak dulu. Jadi cuaca sekarang itu sangat tidak tentu, dan juga curah air dan juga kelembapan tanah sekarang itu juga susah untuk diatur dan ditentukan. Nah, maka dari itu saya mengangkat masalah tersebut untuk menjadi landasan daripada proyek saya, dan tujuan meskipun belum bisa membantu sepenuhnya orang-orang yang membutuhkan, dan yang saya ingin mencoba. Jadi konsepnya dari alat saya sawah buat itu dia akan ada sebuah perangkat yang ditaruh di sawah, tancapin di tanah. Nah, itu dia bisa digunakan untuk mendeteksi kelembapan tanah, suhunya, terus habis itu suhu cuaca, dan juga nanti perkiraan ke cuaca. Terus sebagai respon daripada perkiraan cuaca, nanti dia bakal mengirim impuls ke servo. Ya kalau misalnya di sawah-sawah kan biasanya ada irigasinya, entah berupa keran atau irigasi tutupan. Jadi nanti bakal tersambung ke situ, lalu ada servo yang terakhir buat ngatur airnya. Kalau misalnya suhunya ternyata tinggi, habis itu kelembapan tanahnya rendah, nanti otomatis akan membuka halangan air agar air bisa ke tempat ke sawah. Nah, kalau sebaliknya, kalau misalnya ternyata kelembapannya tinggi, suhunya tinggi, maka ditutup. Dan juga alat ini saya ingin punya sambungan atau koneksi ke perangkat milik sang petani. Jadinya karena saya pakai SPG-nya ESP, saya pakai ESP soalnya ada WiFi connected sama Bluetooth connected. Ya, bagus. Dan harapannya nanti bisa dimonitoring langsung. Nyambung di HP. Ya, bagus. Ya, seperti itu. Untuk alat-alat yang saya gunakan tentunya ada board dan juga kabel jumper dan kawan-kawan. Kedua, box penutup yang rapat biar nanti tahan cuaca. Ketiga, ada soil moisture atau pendeteksi tanah atau sensor tanah. Terus habis itu ada DHT 22, DHT 22 buat prediksi suhu dan juga cuaca sekitar. Nah, terus habis itu kita pakai resistor buat jumper, buat power up, buat ditaruh ke servo untuk gerakin si servo buat membuka keran. Terus habis itu database online yang saya pakai itu saya pakai Tinker saya lupa. Kemarin ada Tinkercad. proyeknya laptop saya sekarang hilang. Masih keteleset. Baik, bagi atas hal yang saya paparkan, apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi tentang memberi saran atau kritik? Pak, bisa sekali. Ini wis beli komponennya belum? Komponennya saya titipkan ke ibunda tercinta di rumah. Insya Allah kita dicek tapi nggak tahu lagi. Oh, Nanti cuma saya ngecek lagi, saya sambung. oke.
Jadi masih nunggu orang tua. Kita perhatikan terus habis itu saya apa namanya gambar di apa sih sing SPO Wakwi ya sirkuitan deh ya Tinkercad udah. saya udah pakai di laptop kemarin. Kalau yang simulasi saya nggak tahu ada nggak untuk simulasi kelembapan suhu, maksudnya kalau di Tinkercad dan Nano itu nanti memberikan simulasinya seperti apa, ada nggak, bisa nggak ada? Saya belum ngomel, cuma belum. kemarin saya belajar wiringnya di Tinkercad. Oh ya. Ada saran? Api loh ini. Saran saya. Karena bagus, jadi jadi saran. Terima kasih. Mas Raihan tidak pernah ngambil, saya pernah ngambil. Terlalu keren, Mas Gorep. Wah, ini Gorep terlalu serius. Guys, Baik, mungkin karena tidak ada yang bertanya, saya anggap cukup. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dari kalangan saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endang maju. Maksudku kemarin kan nggak bisa. Terus ini tadi bisa mau laporan apa di lapornya progresnya seperti apa? Habis mbak apa nih kok bisa? Nah ya kemarin kan ada permasalahan terus kamu apain itu jadi bisa. Mungkin bisa memberikan saran ketika temanmu ada kendala tapi izin takok. Ya wes ada yang sudah bisa ini. Yuk entah. Saya kumpulkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari hasil yang kemarin ya, kan ada beberapa masalah. Yang pertama dari codingnya. Codingnya itu ternyata sudah masuk, cuman nggak bisa ini karena persoalan kabelnya, salah naruh kabel. Yang kedua dari coding yang pertama saya buat, ternyata bunyi setiap detik, ternyata si ultrasoniknya ini sensor merespon benda yang kan nol, bendanya nggak ada, itu dianggap ada. Oh. Kayak gitu. Nah, hasilnya codingnya saya ubah lagi. Akhirnya benda yang dalam jarak 0 itu saya anggap 999 meter. Jadi dianggap nggak ada. Jadinya nggak bunyi. Jadi pas deketin. Oh. Tapi ini kelemahannya baterai dari baterainya ini mudah habis baterai. Soalnya ininya sih sensornya terus ngedetect selama 1000 milisecond, 1000 meter per second. Ini saya lagi membuat kode yang bisa menghemat energinya. Jadi masih diimprove lagi kan ini. Ya, Oke. energi. Nah, itu ada kendala, ada nganu lagi. Mungkin ada saran? Wis trial and error terus sampai bahasannya sempurna bagi kalian. Semangat Pak Is. Sudah Oke, keren, sip, keren, wis. keren. Yang mengawali di antara teman-teman yang lain ya. Wis aplaus rek. Wes, saran untuk temanmu yang belum belas sama sekali. Semangat aja. Kayak gitu. Ya mungkin sekian ya hasil dari yang saya buat ini. Mungkin biasa aja. Saya sampaikan di set. Nanti jadi kalau ada permasalahan bisa konsultasi ke Faiz juga. Yang pakai Arduino Nano juga kan mungkin ada permasalahan ya. Atau apa? Wis bisa ada satu yang teman yang sudah bisa membantu nanti di mananya atau cocoknya di mana ketemu ternyata solusinya di tuh di sementara ini wis sampai sini. Ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Wis nggak ada ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terkait untuk nganu minggu depan
Sudah, saya ulangi lagi yang minggu depan ada teori diagnosis untuk yang hari Senin Selasa, berarti untuk yang Senin itu sen 2 nya hilang, maksudnya untuk diagnosis PPK. Sedangkan yang hari Selasa yang sen 4 nya yang hilang. Oh, iya, siap. Gantian. Kemudian lokasinya di biologi. Paling kita ya untuk belajar titik-titik. Untuk yang proyek di biologi saya belum ngecek lagi sudah digunakan atau enggak. Dan ada larangan tidak boleh pakai internet karena dipakai untuk UTBK. Jadi mungkin bersifat offline, kita di luar jaringan. Kalau pakai komputer ya monitor, kalau rasanya kalau internetan pengen ganggu yang UTBK ataupun diagnosisnya lebih. Ada yang didiskusikan? Berarti kita minggu depan itu ada ininya, ada terus gangguan pertemuan. Terus minggu depannya lagi kayaknya ada apa lagi? Minggu depan tanggal 22, habis itu setelah tanggal 22 kan ada UTS ya? UTS kan? UTS mulai tanggal 27, berarti seminggu, ya 2 minggu lah ada gangguan. 2 minggu ke depan yang belum check out dan diselesaikan. Baik aja di check out. Kemarin kita juga datang ada yang beli. check out sendiri. Oh ya wes.